sukseskan. Selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, songsong masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil belajar Pancasila. Selamat pagi Bu Dina. Pagi Pak. Ya, salam dan bahagia. Terima kasih Bu Dina telah meluangkan waktunya untuk kegiatan praobservasi kita ini. Di pagi hari ini, berdasarkan kesepakatan kita, bahwasanya kita akan mengadakan kegiatan praobservasi. Terima kasih juga untuk Bu Dina telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak di angkatan 10. Nah, sebelum kita observasi Bu Dina, kita akan melaksanakan kegiatan observasi, di mana di sini saya selaku supervisor akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina dalam Ibu nanti kedepannya menerapkan pembelajaran apa ketika Ibu mengajar. Baik. Nah, di sini kan bentar lagi Ibu akan mengajar di kelas Bu ya, dengan membawa bidang studi bahasa Indonesia kalau tidak salah Bu ya. Bahasa Indonesia kelas 9. Kelas 9. Nah, ini kan nanti Ibu akan masuk di kelas. Kira-kira di pagi hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu ketika Ibu mengajar apa itu Bu? Materi untuk pembelajaran saya pada pagi hari ini tentang pidato. Pidato. Adapun tujuan saya berharap setelah selesainya pembelajaran ini nantinya, siswa saya itu mampu untuk berbicara, berkomunikasi dengan baik. Artinya, walaupun pidatonya belum betul-betul sempurna, tapi mereka sudah berani, sudah mampu, ya walaupun tidak 100% benar. Berarti di sini juga Ibu mengajarkan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak-anak. Iya, ya? betul Pak. Nah, kemudian Bu, nanti ketika Ibu mengajar, kira-kira alur pengembangan materi Ibu bagaimana dia? Cara mengembangkan materi? Cara mengembangkan materi, kebetulan Pak kemarin saya sudah kirim ke grup kelas 9 tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Saya sudah kirimkan tentang materi pidato dan juga sekaligus ada sedikit tugas yang saya masukkan di dalam. Nah, alurnya itu mereka mungkin akan saya tanya mengenai pidato masing-masing. Setelah nanti saya mendapatkan banyak jawaban, maka saya akan simpulkan bahwa inilah pidato. Karena kan anak-anak ini tidak bisa kita salahkan, namanya pendapat mereka pasti bermacam-macam. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, pasti berbeda juga jawaban mereka. Nah, saya akan membuat kesimpulan pidato yang benar itu apa sebenarnya. Nah, itu mungkin Pak ya. Kemudian saya juga akan praktek ke siswa saya akan coba mereka itu agar bisa membuat pidato masing-masing sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan apa yang dia tahu. Oke. Mungkin itu Pak. Iya. Jadi di sini Ibu untuk pidato nanti berarti tidak ada tolak ukurnya berdasarkan kemampuan mereka Bu ya, begitu dia ya. Karena kan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, anak-anak dikembangkan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke Bu. Selanjutnya nanti dalam menerapkan pembelajaran ketika Ibu mengajar di kelas, strategi-strateginya seperti apa saja? Strateginya mungkin Pak, yang pertama ya saya jelaskan sama mereka tentang pidato, walaupun sudah ada saya kirim, saya akan ulangi lagi, refleksi kembali tentang apa yang sudah saya masukkan ke dalam grup kami. Kemudian saya akan kasih tugas sama mereka tentang pembuatan pidato ini, dan nanti sambil saya pandu mereka akan buat pidato itu masing-masing pastinya berbeda. Mereka akan membuat pidato sesuai dengan apa yang mereka paham dan bisa buat. Jadi saya tidak patokkan kamu harus buat pidato tentang kemerdekaan, tidak, tentang ketertiban, tidak, tentang kebersihan. Tapi saya serahkan dengan catatan saya akan melihat bahwasanya apapun pidato mereka, saya akan lihat
dari segi bahasanya, susunan kalimatnya. Nah, mungkin itu nanti harus betul-betul saya perhatikan. Oke, baik. Selanjutnya nanti ketika Ibu mengajar di kelas, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Ya, baik, media pembelajaran yang sudah saya sediakan Pak, itu ada beberapa jenis pidato yang sudah saya sediakan sebagai bahan perbandingan untuk anak-anak didik saya di dalam kelas. Jadi mereka bisa lihat pidato yang sudah saya kirim, mereka tahu bagaimana bentuknya, dan mereka juga bisa buat sendiri dengan catatan tidak lari dari apa yang sudah saya ingatkan pada mereka, bahwasanya pidato itu intinya adalah mengajak halayak ramai itu untuk memahami apa yang kita tuangkan tadi. Nah itu, kemudian selain bentuk pidato yang saya kirimkan, mungkin juga kami pakai paket Pak yang di dalamnya itu ada beberapa jenis pidato yang bisa dibaca oleh siswa saya. Mungkin itu medianya Pak ya. Jadi Ibu memakai media modul ya, modul Ya. pemakai begitu. Iya. Nah di sini kan pembelajaran abad 21 di mana guru salah satunya harus memakai yang namanya teknologi begitu ya. Betul. Apakah handphone seperti ini sering Ibu manfaatkan ketika Ibu mengajar di kelas? Misalkan anak-anak mencari referensi, mencari katakan kutipan-kutipannya atau contoh-contoh pidato tadi dari entah internet, Google, apakah Ibu perbolehkan menggunakan handphone? Iya Pak. Sekarang kalau sistem sudah seperti ini Pak, Ya. tidak kita izinkan mereka itu membuka handphone. Sebatas memang sesuai dengan pembelajaran kita, anak kita bisa ketinggalan. Betul. Walaupun sudah saya share di grup tentang pidato yang sudah saya ambil, saya juga mengambilnya dari YouTube dan lain-lain. Tapi mereka juga saya kasih kebebasan untuk melihat perbandingan, lihat di handphone mereka, sebatas mereka itu menggunakannya memang bijak. Karena memang ini adalah salah satu media yang kita juga harus paham. Apabila kita tidak paham, maka kita akan ketinggalan. Nah, jadi kalau kita gunakan handphone tadi Pak, kita tidak ketinggalan dengan sekolah yang ada di kota, walaupun kita letaknya di desa. Kenapa? Karena di sini juga internet sudah ada, walaupun kadang-kadang agak macet, tapi kami bisa juga gunakan. Dan terakhir, kira-kira kapan waktu pelaksanaan observasi ini yang akan saya amati Ibu nanti mengajar? Untuk mengamati observasi, tindak lanjut dari observasi ini, mungkin nanti saya masuk jam pertama, Bapak saya persilakan untuk masuk. Oke, siap, baik Bu. Saya sangat antusias untuk melihat Ibu mengajar di kelas. Izinkan saya untuk mengobservasi Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Bu Dina. Selamat Sama-sama. pagi, salam dan bahagia. Pagi, salam bahagia juga. Diri bersiap sebelum belajar berdoa dimulai. Selesai. Salam kepada guru. Ya, selamat pagi. Silakan duduk kembali. Baik, nah itu siapa yang tidak hadir hari ini? Samuel ya? Ya, ada dua orang ya, Samuel sama Andreas. Kebetulan Samuel kemarin mengisi karena ada kemalangan. Mungkin Andreas nanti ya, makanya dia nggak datang. Coba sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita SG dulu. Masih ingat caranya? Masih. Ya. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, udah paham? Udah. Oke. Baik, saya pandu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Belum semangat. Sekali lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat,
itu adalah menyampaikan pendapat kita kepada halayak ramai atau menyampaikan apa yang kita inginkan agar mereka bisa mengikutinya. Nah, itu pidato. Kemudian unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam membuat pidato itu, yang pertama perhatikan audiens, kemudian perhatikan penggunaan kosakatanya, kemudian perhatikan materi yang kita bahas. Kalau bisa materi yang kita bahas itu harus yang memang sedang banyak dibicarakan. Kalau bahasa sekarang ini yang sedang viral lebih berulang. Baik, buka bukunya masing-masing. Kemarin saya sudah kirimkan materi pidato melalui grup Bahasa Indonesia kelas 91. Nah, di dalam grup itu sudah banyak materi dan tugas yang saya berikan. Juga langkah-langkah dalam mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan kita kerjakan sama-sama. Karena Ibu, boleh juga nantinya kalian yang sudah bawa HP, silakan dibuka HP-nya, lihat tugas atau materi yang sudah Ibu kirim kemarin. Silakan. Jadi saya bagikan, anak-anak Ibu bisa mengerjakannya di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan lihat HP-nya sambil dipelajari. Lihat buku dan juga HP-nya. Lihat yang sudah saya kirim. Kamu perhatikan di situ materi tentang pidato yang sudah saya kirimkan. Buka bukunya, buka HP-nya masing-masing. Lihat semua. Mana yang kurang jelas, boleh kamu tanya. Silakan dibaca, dikerjakan tugasnya. Langkah-langkahnya sudah ada di situ. Kalian tinggal mengerjakannya. Nama Ibu sudah kalian perhatikan. Apakah kira-kira ada yang kurang paham atau kurang jelas? Silakan boleh ditanyakan. Ya. Baik, terima kasih. Silakan disimpan. Ini ada pertanyaan dari teman kamu. Bu, kira-kira untuk menyusun sebuah teks pidato, apa saja yang harus diperhatikan? Itu tadi ya pertanyaannya ya. Iya, baik. Sebenarnya kalau kamu lihat di materi yang saya kirimkan di HP kemarin di grup, mungkin tidak terlalu mendetail ya, tapi sebenarnya bisa kita ambil dari sana. Tapi baiklah, saya akan jelaskan sedikit. Untuk pembuatan sebuah teks pidato, apa saja yang harus diperhatikan? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah audiens. Apa itu audiens? Audiens adalah pendengar. Siapa? Kalau pidato ini pendengarnya siapa? Berbeda kalau pidato itu pendengarnya siswa, mahasiswa, orang tua, atau siswa TK. Nah, jadi audiens diperhatikan, penggunaan bahasanya juga diperhatikan, kosakatanya itu memang kosakata yang betul-betul yang bagus. Nah, jadi itu harus kamu perhatikan dalam membuat sebuah teks pidato. Kenapa? Agar apa yang kita sampaikan tadi nantinya akan dipahami oleh pendengar kita. Nah, contohnya kalau kamu mau pidato nih ya di depan siswa TK, lalu kamu bilang, adik-adik, tadi kemarin transportasinya apa? Mereka akan bingung. Kenapa? Belum sampai sana materi yang mereka pahami. Nah, jadi perhatikan dulu apa audiens, siapa, apa materinya, bagaimana bahasa yang baik dan benar agar mudah dipahami, dan bagaimana cara kamu menyampaikannya agar sebuah pidato betul-betul tidak terjadi salah paham di dalamnya. Oke, terima kasih karena sudah paham. Anak-anak Ibu, adakah lagi yang ingin ditanyakan?
mau belajar, dimanapun ada sumber salah satunya kamu bisa buka di HP. Di sini semua ada. Yang kita butuhkan ada, hanya saja kita menggunakannya dengan bijak. Kalau kita menggunakan ini, kita juga ketinggalan. Nah, tapi walaupun demikian, nggak ada salahnya. Saya akan coba bantu kamu walaupun ada referensi dari HP, dari buku yang lain, dan juga dari saya. Mudah-mudahan nanti apa yang kamu inginkan membuat pidato kali ini mungkin bisa bagus. Ya, saya akan bersedia membimbing kamu. Anak-anak ibu, ini teman kamu ada yang sudah selesai. Kita dengarkan bersama-sama pidato yang sudah dibuat oleh teman kamu tadi. Kami silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih anak ibu, pidatonya bagus sekali. Itu artinya kamu paham dengan apa yang sudah saya jelaskan dan kamu bisa membuat pidato dengan baik. Saya berharap siswa yang lain juga bisa seperti teman-teman tadi membuat pidato dengan baik. Adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Perhatikan ya anak-anak ibu ya. Ayo silakan. Iya, terima kasih. Baik, ada lagi yang dapat menyimpulkan pelajaran hari ini? Sudah, ya. Kelasnya karena pembelajaran kita sudah selesai, coba ditutup dengan doa agar pembelajaran kita tadi bisa berjalan dengan baik. Silakan. Siap. Belum pulang yang kita Iya, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Dina tadi telah mengizinkan saya untuk mengobservasi dan mengamati ketika Ibu mengajar. Nah, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kira-kira dalam pengajaran Ibu tadi, hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki? Baik Pak, terima kasih. Dalam pembelajaran materi saya tentang pidato tadi, hal yang perlu diperbaiki itu tidak terlalu banyak, namun ada
itu terutama masalah HP. Anak-anak kita di sini tidak semuanya mempunyai HP. Nah, kemudian ada pun mereka yang mempunyai HP, kadang mereka juga tidak punya paket. Makanya saya selalu menggunakan buku untuk referensinya. Ya, mudah-mudahan kedepannya mereka bisa menyediakan fasilitas yang memang kita butuhkan, mengingat itu adalah penunjang dari pembelajaran kedepannya biar lebih bagus lagi. Oke. Nah, jadi siswa itu tidak semua Pak mempunyai HP untuk melihat di YouTube atau mendownload dan lain-lain. Iya, berarti di sini Ibu tekankan HP itu adalah mode pendamping anak-anak untuk mengakses pengetahuan gitu Bu ya. Betul. Oke, baik. Nah, selanjutnya Bu, kira-kira di pembelajaran berikutnya hal-hal apa yang akan Ibu tingkatkan lagi, Ibu asah lagi begitu? Rencana saya Pak, mungkin kedepannya mengingat mereka itu banyak yang belum mempunyai HP, ada juga yang mempunyai HP tapi mungkin kadang paket mereka tidak ada, ya mungkin situasi dan kondisi keluarga mereka lah kita perhatikan. Bapak lihat juga daerah kita ini banyak yang mereka itu adalah buruh tani yang tidak setiap saat mereka itu bisa menggunakan HP dengan membeli paket tadi. Nah, jadi mungkin cara saya itu yang pertama, saya mungkin sudah sediakan bentuk-bentuk pidato dan sudah saya print. Mungkin saya bisa bagikan ke siswa saya, bagi mereka yang tidak ada HP, tidak bisa mereka buka, mereka bisa langsung saya bagi contoh-contoh pidatonya, langkah-langkahnya, dengan membuat materi pembelajaran tersendiri. Mereka akan saya bagi satu persatu agar mereka tidak ketinggalan dengan mereka yang punya HP. Oke, baik. Mungkin itu Pak. Ya, dan terakhir, pertanyaan terakhir, komitmen Ibu untuk kedepannya kira-kira apa dalam mengajar begitu? Komitmen saya apa ya Pak kira-kira? Kira-kira apa menurut Ibu? Contoh, Pak, saya ingin mungkin nanti di pengajian berikutnya saya akan menggunakan infokus. Iya. Jadi kalau tadi Bapak tanya komitmen saya, mungkin bagi mereka juga yang tidak punya HP mungkin membantunya tadi caranya mungkin ada beberapa pidato, lalu itu saya print outnya saya sediakan, kemudian juga mungkin saya bisa sediakan infokus untuk mereka, jadi secara langsung sama-sama dengan siswa saya buka infokus, saya langsung bisa lihat sama dengan siswa saat menjelaskan, kami punya persepsi yang sama karena mereka nggak perlu fokus ke HP mereka masing-masing. Nah, mungkin itu Pak, karena seperti saya katakan tadi, kendalanya itu terutama mereka tidak semua siswa saya di sini mempunyai HP untuk melihat tugas yang saya kirimkan di grup. Nah, mungkin itu harapan saya ke depannya. Kebetulan kita di sekolah ini juga punya Infokus, mungkin saya bisa gunakan Infokus untuk lebih membuat pembelajaran itu cepat tercapai seperti yang saya inginkan. Baik, terima kasih Bu Dina telah meluangkan waktunya untuk saya observasi. Saya juga bantu dalam doa, semoga harapan Ibu segera terwujud Bu ya. Ya, Terima kasih juga Pak. Salam dan bahagia Bu Dina, selamat siang. Salam bahagia Pak, selamat siang.